Jadi kalau soal kesepakatan dagang, karena tadi Pak Yusuf yang menyampaikan itu dari awal, yang kita lihat sekarang soal kesepakatan dagang itu Pak, ini menimbulkan pro dan kontra, dan banyak kritik yang bermunculan, termasuk dari para ekonom yang bilang bahwa kesepakatan dagang ini tidak seimbang, tidak menguntungkan Indonesia katanya, justru merugikan. Jadi menang banyak si Amerika Serikat ini, lalu kita tanda tangani. Setelah ditandatangani ternyata dibatalkan oleh MA Amerika Serikat. Nah, tapi persoalannya atau kritik itu masih terus berjalan. Ada yang bilang negosiasikan ulang, ada yang bilang batalkan saja. Nah, karena Bapak dari pelaku usaha yang tadi ada kekhawatiran jangan sampai produk-produk luar membanjiri market Indonesia, Bapak sendiri melihat perjanjian itu, poin-poin tersebut lebih banyak merugikan, menguntungkan, seimbang, atau sebenarnya kita itu tertekan? Gini, kita kan nggak tahu apa yang di kepala pemerintah. Dia membuat perjanjian itu, apakah ada strategi lain? Kadangkala sebagai pengusaha, tentunya kalah di sini bisa menang di sini, ya kan? Jadi nggak bisa serta merta kita bilang, oh ini kita kalah, kita menang banyak atau dia menang banyak, nggak bisa begitu cara pola berpikirnya. Jadi kalau pengusaha ini saya kalah di sini, tapi saya menang di sini. Jadi at the end yang penting saya ujungnya menang lebih, yang orang nggak tahu. Tapi strategi ini kan nggak mungkin dikasih tahu ke publik. Pemerintah mempunyai strategi, perusahaan-perusahaan juga punya strategi dalam hal ini. Ya kita nggak tahu. Jadi buat saya lebih baik tidak bera priori dulu. Ya kalau di bahasa sederhana saya, jangan suuzon. Lebih baik kita husnuzon, dengarkan, nanti bagaimana. Sebab pasti pemerintah ingin memberikan yang terbaik lah. Pemerintah juga, maaf ya, tidak bodoh juga lah. Dia tahu apa yang dia harus lakukan, bahkan mungkin apa yang dilihat kasat mata ini, tapi yang tidak terlihat mungkin ada yang lebih. Nah ini cuma pemerintah yang tahu, dan itu kan ada dealnya sendiri. Makanya saya bilang, yuk kita jangan bera priori, kita tetap semangat, dan kita tetap dukung program pemerintah. Nanti kita lihat aja hasilnya kan, toh nanti kalau ternyata pemerintah salah atau apa, ini kan orang yang ngomong ya maaf ya, nggak pernah jadi dirut satu perusahaan. Ngurus perusahaan aja kita mau pecah kepala kita, dan itu pun mesti macam-macam strategi, apalagi ngurus satu negara. Ya kan, kalau semua program-programnya langsung dibilang jelek, terus apanya yang bagus? Yang ngomong bagus bisa nggak melakukan itu? Saya aja ngerasain jadi RT aja susah, jadi RW aja susah, jadi lurah, apalagi jadi presiden. Nah makanya ya, menurut saya kita sama-sama mengambil lihat positive thinking. Kalau semua bera priori, nggak jalan, akhirnya kita engkel-engkelan di dalam. Mereka kan bicara seperti itu setelah membaca, Pak. Setelah membaca poin-poin kesepakatan, saya pun membaca gitu. Jadi mereka dari para baik pengamat hubungan internasional, militer, pengamat ekonomi, itu ramai-ramai ternyata seragam bahasanya yang merasa ini lebih banyak merugikan Indonesia dengan poin-poin yang sudah mereka baca. Termasuk soal kedaulatan, ada isu kedaulatan. Dan mereka beropini pun karena merasa bagian dari masyarakat dalam hidup berdemokrasi itu kan boleh memberikan masukan, boleh khawatir karena rasa cinta itu. Jadi pertanyaan saya ke Pak Hamka, Bapak setuju tidak dengan pendapat banyak kalangan tersebut yang mengatakan perjanjian perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia itu timpang? Gini, bukan bicara masalah setuju atau tidak setuju. Presiden kan belum kembali untuk menjelaskan kepada kita semua. Semacam kayak kemarin juga, bicara boat of peace. Kita kan belum dengar dari Presiden. Begitu 64 tokoh agama itu diundang, semua akhirnya memahami apa yang terjadi. Jadi kita tunggu saja lebih baik. Nanti Presiden dan dengan menteri-menteri terkait memberikan penjelasan yang lebih detail. Sebagai pengusaha, strategi saya kan nggak mungkin saya kasih tahu. Saya di sini kalah, saya bisa menang di sini. Ya kan? Kadang-kala saya menang di sini, saya harus kalah di sebelah sini. Jadi dagang itu nggak bisa menang-menangan semuanya menang gitu. Harus ada yang kita ibaratnya dulu saya diajarin, kalau engkau mau dapat ikan gede,
umpannya harus gede. Kalau engkau mau dapat ikan kecil ya umpannya cerek aja gitu, dapat ikannya kecil gitu. Nah ini mungkin ini dikasih gede tapi dia akan mendapat yang lebih gede Jadi makanya. ada poin kalau kita ngomongin tarif, Pak, 99% produk Amerika Serikat dibebas tarif, 0% masuk ke Indonesia. Kemudian untuk Indonesia memang 1.800 lebih yang 0% masuk ke Amerika, termasuk sawit, tapi beberapa benda ataupun barang yang diekspor tersebut itu memang sebelumnya juga memang sudah 0%. Nah, kemudian juga ada kesepakatan pembelian dan investasi. Kayak pembelian Boeing, kemudian kewajiban membeli komoditas energi, Betul. kemudian komoditas pangan. Jadi ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan komitmen swasembada pangan? Karena bagaimana petani kan, ujung-ujungnya seperti itu. Kemudian soal energi. Jadi kalau Bapak sendiri dari pelaku usaha, khawatir atau tidak? Yang tadi kembali pertanyaan saya, kalau misalnya yang tadi 99% produk Amerika Serikat boleh bebas 0%, Indonesia cuma 1.800-an aja yang bebas atau biaya tarif, termasuk tekstil ya? Ya, kalau saya nggak terlalu mengkhawatirkan produk Amerika. Malah Tapi kita lebih mengkhawatirkan produk Cina, karena kita tahu produk Amerika mahal. Jangan-jangan dia masuk di sini pembelinya nggak ada. Jadi buat saya, no need to worry lah. Dan Cina ini dia punya barang, dia bisa meniru apapun juga dan barangnya lebih murah. Jadi andai kata Amerika dikasih kesempatan, begitu dia ekspor kemari barang nggak laku, besok-besok dia juga nggak ekspor lagi. Jadi kalau kita bicara pembelian Boeing, itu kan program jangka panjang berapa puluh tahun. iya. Iya kan, nggak sekarang gitu. Totalnya 33 miliar dolar Amerika Serikat, which is itu angka yang sangat besar untuk 3 komitmen investasi dan pembelian tadi. Betul, tapi kan berapa tahun? Nggak langsung 1 tahun. Jadi Tidak. saya sebagai pedagang melihatnya dari kacamata dagang ya. Saya tidak melihat dari kacamata pengamat, kacamata politik atau apa. Jangan-jangan ada strategi yang belum diucapkan. Belum dijelaskan. Nah, dijelaskan. Nanti mungkin ada forum tertutup, sebagaimana Presiden kemarin ini menjelaskan buat office, itu di ruang forum tertutup. Nah, kita baru, oh ya, baru ngerti. Nah, mudah-mudahan ini pun juga seperti itu. Jadi, kalaupun nggak seperti itu, tentunya akan berdampak kepada ekonomi kita. Tapi saya yakin Presiden ini kan bekas pengusaha. Dia juga bukan orang yang bodoh, dia sekolah di luar negeri, dia cukup pintar. Dan dia pasti, kalau saya sempat mengenal dia, Pak Presiden ini orang yang ya cinta kepada rakyatnya luar biasa. Dia nggak akan mengorbankan kepentingan rakyat lah.